Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 5, subtema 1, perjuangan para pahlawan. Di pembelajaran 6 kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN, dan PJOK di halaman 47 sampai dengan 52. Adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya, nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain ya, tapi sesuai dengan judulnya. Kalau mau lihat yang lebih lengkap, bisa klik di kolom deskripsi, nanti akan ada daftarnya. Misalnya adik-adik mau lihat semua tema kelas 4, berarti pilih yang ini ya, klik linknya atau klik biru-birunya, nanti kita akan masuk ke daftar playlist kelas 4. Misalnya adik-adik mau lihat tema 4, berarti pilih yang ini, klik putar semua. Nanti di sebelah kanan akan ada daftar playlistnya ya. Ini dibuat berurutan, jadi adik-adik tinggal cari aja mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa. Nah, kita mulai ya adik-adik. Ini kita di pembelajaran 6. Kata Edo, tahukah kamu siapa lagi pahlawan yang berjuang untuk mempertahankan wilayahnya? Bagaimana sifat perjuangan pahlawan tersebut? Nah, ini ada Pangeran Diponegoro ya. Jadi perang Diponegoro terjadi di tahun 1825 sampai 1830. Ya, perang Diponegoro merupakan salah satu perang terbesar yang pernah dialami oleh Belanda sehingga selama masa kependudukannya di Nusantara. Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa sehingga disebut Perang Jawa. Nah, tuliskanlah pertanyaan sebanyak mungkin tentang perjuangan Pangeran Diponegoro ya adik-adik. Ini Kak Rina buatkan 7, adik-adik boleh pilih aja mau ambil berapa. Atau mau ditambahkan pun boleh. Yang pertama, siapakah nama asli Pangeran Diponegoro? Yang kedua, di mana tempat dan tanggal lahir Pangeran Diponegoro? Yang ketiga, apakah awal mula terjadinya perang Diponegoro? Yang keempat, perang Diponegoro juga dikenal dengan sebutan apa? Lalu nomor 5, berapa lama perang Diponegoro berlangsung dan bertempat di pulau mana? Yang kelima, peristiwa apa yang terjadi pada tanggal 28 Maret 1830? Yang ketujuh, kapan Pangeran Diponegoro wafat dan di manakah dimakamkan? Kemudian carilah informasi dari berbagai sumber untuk menjawab pertanyaanmu tersebut. Ya, nah untuk yang berikutnya ini ada apa? Ada peta pikiran ya, yang ada pertanyaannya juga, ada nama, perilaku, daerah asal, perjuangannya apa. Karina sudah buatkan di sini, ini pastinya sudah pada tahu adik-adik ya, namanya adalah Pangeran Diponegoro. Perilaku yang pantas ditiru adalah berani dan pantang menyerah. Berasal dari Yogyakarta dan perjuangannya adalah perang melawan penjajah. Tukarkan peta pikiran yang sudah kamu buat dengan temanmu, minta mereka menuliskan komentar. Ini sebetulnya disesuaikan ya adik-adik dengan punya teman adik-adik ya. Contohnya misalnya uh, sudah benar atau mungkin ada yang kurang di mana ya. Nanti didiskusikan komentarnya. Nah, kemudian salah satu upaya yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro dalam perjuangannya adalah menyatukan seluruh rakyat pribumi dalam semangat sadumuk batuk sanyari bumi ditohi tekan pati, atau sejari kepala sejengkal tanah dibela sampai mati. Usaha ini berhasil karena Pangeran Diponegoro melakukannya disertai dengan mempelopori, mencontohkan, dan memberikan komando yang jelas kepada semua rakyat, khususnya di Pulau Jawa. Nah, apa yang dapat kamu teladani dari perjuangan Pangeran Diponegoro adik-adik? Yaitu keberanian dan sikap pantang menyerah dalam melawan penjajah ya. Lalu apakah semangat Pangeran Diponegoro menyatukan rakyat yang berbeda-beda dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, dalam kehidupan sehari-hari bisa diterapkan misalnya memimpin warga yang berasal dari berbagai macam suku bangsa. Apakah kamu pernah bekerja sama dengan teman yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan? Tulis pengalamannya. Contohnya, Karina buatkan pernah ya, yaitu bekerja sama dengan teman yang berbeda agama, suku, dan ras. Nah, itu sangat menyenangkan, sebab kita bisa mencapai tujuan bersama dan juga menghormati satu sama lain. Nah, kemudian adik-adik, tahukah kamu para pahlawan sering mengalami cedera ketika mereka bertempur melawan penjajah pasti ya, karena namanya juga perang. Nah, mereka mengalami cedera mulai dari yang ringan sampai yang berat. Pada bagian sebelumnya, kamu telah mengetahui cara mengatasi cedera yaitu luka memar. Sekarang, kamu akan berlatih dalam lebih lanjut cara-cara mengatasi cedera tersebut. Secara berpasangan, tulislah kembali langkah-langkah dalam mengatasi cedera memar.
Lalu gambar langkah-langkah dalam mengatasi cedera tersebut ya. Nah, contohnya di sini istirahat ya, dikompres, lalu ditinggikan posisinya atau mungkin boleh juga diperban. Ini contoh saja ya adik-adik ya. Gambarnya boleh adik-adik cari di internet, itu ada banyak. Nanti dipresentasikan dan diperagakan gambar yang sudah adik-adik buat ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.